Sejarah Masjid Patonegoro Ploso Kuning ini tidak terpisahkan dari grand desain pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana ada keraton, kemudian di sebelah utara, timur, barat, selatan ada masjid-masjid berupa benteng pertahanan fisik dan benteng pertahanan spiritual bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dibangun oleh Habis I. Kalau dulu memang benar-benar menjadi sebuah benteng pertahanan ya, karena kita belum merdeka ya, sebagai tempat untuk membentengi keamanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau sekarang ya tinggal sebagai benteng spiritual saja, memberikan arahan kepada masyarakat, membimbing masyarakat, pengetahuan agama, mempertahankan tradisi dan sebagainya. Akhirnya menjadi luas sekali fungsi Masjid Patonegoro ini, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat beraktualisasi bagi masyarakat, tempat menimba ilmu, tempat kegiatan-kegiatan sosial, bahkan pernikahan pun ya masyarakat di sini dan sekitarnya itu di Masjid Patonegoro ini. Desain arsitek Masjid Patonegoro Ploso Kuning ini desainnya arsitek budaya Jawa ya, di mana di masjid induknya itu berupa joglo, bangunan joglo, di luarnya itu limasan, kemudian di samping kanan kiri itu ada pawestren untuk putri, jadi memang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan kalau di masjid induknya hanya boleh untuk sholat, kemudian baca Quran, berzikir. Tapi kalau yang di luar, yang limasan, itu boleh untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, musyawarah, rapat, pernikahan, dan lain-lain. Terpertahankan sampai saat ini. Karena setiap ada pembangunan sifatnya konservasi saja. Jadi kalau yang sudah keropos pun kalau masih kuat, masih kita pertahankan. Dan kalau yang lainnya, yang tradisi, budaya di Masjid Patonegoro, jadi bukan fisik, non-fisiknya, tradisi, budaya, keilmuan, itu masih dipertahankan. Misalnya, kalau tradisi ada tradisi ruan, saparan, mulutan, kemudian kalau kesenian ada Baduy, ada Selawatan Jawa, Selawatan Rodat, dan seni-seni lainnya banyak sekali sebenarnya di Masjid Patonegoro dan lingkungannya, sekitarnya ini mempertahankan tradisi dan budaya. Kayu ini benar-benar dipertahankan karena bangunan masjid ini hampir 90% kayu. 90% kayu karena temboknya itu hanya semata-mata untuk dinding aja ya, bukan penyangga. Penyangganya ya tiang-tiang dari kayu jati tadi. Sehingga 90% masih asli kayunya itu. Kemudian tata ruangnya masih kita pertahankan juga. Ada masjid pokok, kemudian ada serambi ini yang boleh untuk bicara-bicara ini. Kemudian kanan kiri ada pawestren untuk putri. Terus kemudian kolam yang kalau tempat lain udah nggak ada ini. Ini tinggal sini aja karena ketersediaan air di
Masjid Ponorogo Pelosok Kuning ini bagus banget. Seperti pada umumnya ya, cuma kita ada kegiatan malam yang berbeda. Jadi mulai dari sore kita ada pengajian menjelang buka, kemudian nanti malamnya sholat tarawih, tadarus Al-Quran, pengajian malam, kemudian ada iktikaf, ada sholat malam, ada sahur. Jadi nanti sholat malamnya itu habis jam 12, kira-kira nanti sampai jam 1 kita sahur bersama di sini. Harapan kita, harapan Masjid Ponorogo atau dari masyarakat juga, bahwa masjid seperti ini tetap harus dipertahankan. Karena ini banyak sekali nilai-nilai, filosofi, pesan-pesan yang ada di bangunan masjid ini, juga di tradisi budayanya yang benar-benar memberikan arahan pendidikan kepada masyarakat, kepada generasi muda. Misalnya di depan halamannya ada sawo kecik ya. Sawo kecik ini ternyata mempunyai pesan bahwa kita harus serba baik, sarwo becik kalau dalam bahasa Jawa. Husnudon kepada sesama, husnudon kepada Tuhan bahkan. Kepada sesama berarti nanti hasilnya pasti itu akan ada kerukunan. Kalau kepada Tuhan itu seperti doa. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah SWT, maka Allah pun akan memberikan seperti prasangka kita. Misalnya Allah akan membantu, pasti membantu. Allah akan memberi rezeki, akan menjaga kita. Kita husnudon, maka kita tenang hidupnya gitu.